Bab 698. Orang yang licik. Oke. Qin Lang mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Bisakah kamu memecat seseorang? Selama Tuan Qin berbicara, tidak masalah untuk menutup rumah sakit, keluarga Xiang tidak akan menolak. Jawab Xiang Yayue tanpa ragu-ragu. Sikap Xiang Yayue saat ini terhadap Qin Lang jauh sangat berbeda dari sebelumnya. Dia dulunya berpikir bahwa Qin Lang hanyalah anak muda yang bisa memukul, tetapi dia sekarang tahu bahwa Qin Lang memiliki latar belakang yang tak terduga, bahkan kakeknya sendiri pun takut padanya. Ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Oke. Qin Lang melemparkan kartu saham rumah sakit umum Yanjing ke depan Su Wei. Kamu telah dipecat dan tidak akan ada orang yang sepertimu lagi di rumah sakit umum Yanjing ke depannya. Kemudian, Qin Lang memelototinya, keluar. Dipecat. Su Wei menjadi kaget dan marah. Dia benar-benar tidak berani untuk mempercayai telinganya sendiri. Dia terkejut bahwa Qin Lang benar-benar memperlakukan Xiang Yayue seperti pelayan kecil. Dia sangat tahu dengan kesombongan Xiang Yayue. Keluarga Xiang adalah pilar ekonomi untuk Su Wei. Gaji tahunannya di rumah sakit umum Yanjing sekitar puluhan juta yuan. Keuntungan di rumah sakit umum Yanjing sangat luar biasa. Itu hampir merupakan bisnis utama keluarga Xiang dan juga dapat dikatakan bahwa rumah sakit umum Yanjing berada di peringkat yang tertinggi di Yanjing. Ini juga bisa dimengerti mengapa Song Changwei, direktur dari Departemen Medis mengirim putrinya sendiri yang terluka parah ke rumah sakit umum Yanjing. Meskipun ini adalah perusahaan swasta, tetapi statusnya tidak kurang dari rumah sakit umum yang terkemuka. Demi menyanjung Qin Lang, keluarga Xiang tidak segan-segan untuk memberikan saham mereka kepada Qin Lang, yang setara dengan memberikan seekor ayam yang akan bertelur emas kepada Qin Lang. Ini juga termasuk alasan Su Wei yang sangat terkejut. Kemampuan apa yang dimiliki oleh Qin Lang, yang membuat keluarga Xiang mengeluarkan keputusan penting untuk menyerahkan pada Qin Lang. Dia marah bahwa Qin Lang langsung memecatnya keluar setelah dia mendapatkan sahamnya, sedangkan Xiang Yayue bahkan juga tidak memintanya tinggal. Dia adalah direktur di rumah sakit umum Yanjing, apakah dia mendapatkan akhir yang demikian? Oleh karena itu, Su Wei berteriak kepada Xiang Yayue, "Nona Xiang, dia hanyalah seorang dokter kecil, mengapa kamu begitu menyanjungnya? Tidak pantas untuk memberinya rumah sakit yang sedang berkembang pesat." Nada bicaranya sangat tidak tenang. Karena dia takut bahwa Xiang Yayue akan tertipu oleh Qin Lang. Qin Lang hanyalah seorang dokter kecil, tetapi Xiang Yayue malah menganggapnya sebagai sosok tokoh besar. Jika Qin Lang mengambil alih rumah sakit umum Yanjing, itu akan membawakan pukulan yang sangat besar untuk dirinya sendiri. Pertama-tama, Qin Lang sama sekali tidak mengizinkan keberadaannya, yang akan menyebabkan kerugian besar bagi kepentingannya. Selain itu, dia juga dipecat keluar seperti ini, di manakah mukanya, dapat dikatakan bahwa wajahnya juga ditampar oleh Qin Lang sampai bengkak. Jika kehilangan posisi ini ke depannya, maka dia akan kehilangan jaminan kebebasan di kalangan kelas atas. Tanpa adanya segalanya, bagaimana bisa dia menjalani kehidupan yang mewah ini? Plak. Sebelum Su Wei selesai berbicara, Xiang Yayue menamparkan wajah Su Wei. Brengsek, Tuan Qin adalah teman yang sangat dihormati oleh keluarga Xiang, bisakah kamu mengkritiknya? Dengar kata-kataku dengan baik, lebih baik untuk lebih menghormati Tuan Qin, atau tidak jangan salahkan aku yang tidak memberimu muka, hubungan pertemanan kita juga akan putus. Kamu terimalah, jika Tuan Qin ingin memecatmu, maka kamu sudah dipecat. Mulai sekarang, kamu sudah tidak bisa lagi memiliki pendapat di rumah sakit umum Yanjing. Aku juga tidak mengizinkanmu untuk bermain trik apapun di dalam, atau tidak aku akan membunuhmu.
Sekarang, Xiang Yayue melihat bahwa Su Wei telah menyinggung Qin Lang, sehingga dia bergegas keluar untuk menyelesaikan masalahnya. Agar tidak menyebabkan masalah yang tak terduga untuk dirinya sendiri. Dia awalnya sangat benci Qin Lang, tetapi sekarang keluarganya sendiri juga menunduk kepala mereka pada Qin Lang, apalagi yang bisa dia lakukan. Kali ini, keluarga Xiang dan aliran telapak besi awalnya telah mengeluarkan modal yang besar untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Qin Lang, tetapi Su Wei malah berani bersikap tidak sopan terhadap Qin Lang, yang benar-benar membuat Xiang Yayue marah. Baik, Nona. Wajah Su Wei yang cantik menjadi pucat, tetapi dia sudah tidak punya cara lagi. Bagaimana mungkin dia berani bersikap tidak sopan pada Xiang Yayue? Dia hanya menatap Qin Lang dengan getir, lalu dia menggigit bibirnya dan membawa orang-orangnya keluar. Dia tidak tahu mengapa Qin Lang bisa membuat keluarga Xiang begitu mementingkannya, tetapi dia harus mencari kembali mukanya hari ini. Segera, mobil Mercedes-Benz menghilang tanpa jejak dan semua pasien di tempat semua diam-diam bertepuk tangan dan bersorak, karena mereka tidak akan ditambahkan ke dalam daftar hitam rumah sakit umum Yanjing lagi ke depannya dan tidak akan ada masalah lagi. Kemampuan Qin Lang benar-benar menakjubkan. Tuan Qin, apakah kamu puas dengan penanganan ini? Tanya Xiang Yayue dengan cemas. Dia menyingkirkan ekspresinya yang dingin terhadap Su Wei tadinya dan berganti dengan ekspresi yang sangat rendah diri, karena dia takut bahwa masalah ini akan membuat Qin Lang tidak senang. Sejak pertarungan di aula berkabung, Xiang Yayue bersyukur bahwa dirinya sendiri tidak dibunuh oleh Qin Lang. Ini adalah keberuntungannya yang paling besar. Qin Lang adalah dewa pembunuh yang terkadang terlihat ramah dan baik hati. Untungnya bahwa Qin Lang telah menerima hadiahnya. Setelah Qin Lang kembali ke posisinya sendiri, dia membuang kotak hitam itu. Aku akan memberi kalian muka untuk menerima hadiah yang kalian bawa. Adapun tentang bobot dari hadiah itu, sangat ringan, sebuah jari tangan yang patah, sebuah rumah sakit dan 1 unit mobil, itu bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan nyawaku. Apalagi Qiu Gongcheng tidak konsisten dan aku juga tidak terlalu percaya padanya sekarang. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan merugikanku dengan cara yang sama di lain kalinya? Qin Lang minum teh yang baru saja diseduh oleh Ying Jingling. Ekspresi di wajahnya tidak menentu, yang membuat Xiang Yayue tidak bisa melihat apa yang sedang dipikirkan oleh dirinya sendiri. Xiang Yayue menjadi bingung. Dia awalnya berpikir bahwa Qin Lang akan mengumumkan bahwa segalanya akan lewat setelah menerima hadiah itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Qin Lang masih tidak mengampuni mereka. Aku tidak tahu apa yang diinginkan oleh Tuan Qin. Aliran telapak besi dan keluarga Xiangku sekarang membawa ketulusan yang sangat besar untuk meminta maaf kepada Tuan Qin. Xiang Yayue menjadi pusing, tetapi dia hanya bisa terus mengatakannya. Meskipun aku Qin Lang hanya membuka sebuah klinik yang kecil, tetapi aku tidak kekurangan uang, aset dan lainnya. Jika aku menginginkannya, akan ada banyak uang kertas yang terbang ke tempatku sini. Kamu kembalilah, beritahu Xiang Feixiong, kapan dia ingin membeli rumah, aku bisa memberinya diskon. Adapun tentang hadiah kali ini, itu masih kurang cukup. Minta dia bergabung dengan Qiu Gongcheng dari aliran telapak besi sana untuk menambahkannya lagi. Lihat apakah mereka bisa membuatku senang atau tidak. Kelopak mata Xiang Yayue berkedut. Tuan Qin, katakanlah permintaanmu, aku akan segera melaporkannya. Apakah kamu pernah melihat zaman musim semi dan gugur? Qin Lang menyipitkan matanya dan tampaknya seperti orang lokal yang kaya. Jika Raja merasa tidak tenang dengan aliansi lainnya, tindakan apa yang akan dia gunakan? Tindakan. Saat ini, Xiang Yayue menjadi kebingungan. Dia hanyalah seorang gadis dan tidak tahu apapun tentang sejarah. Tetapi dia segera kembali respons. Tuan Qin, aku mengerti, aku pernah melihat drama serial televisi, sepertinya harus menginginkan Sandera bukan?
Cerdas, Sandera, ide ini tidak buruk. Qin Lang menyesap teh dan berkata, kembalilah dan beritahu aliansi kalian itu, biarkan aliran telapak besi mengirimkan seorang junior kemari untuk menjadi sopirku selama setahun. Setelah setahun, dia akan keluar dari sini. Jika tidak demikian, aku merasa tidak tenang. Adapun tentang keluarga Xiang kalian, mari kita bicarakan lain kalinya. Qin Lang telah mengambil keputusan sebelumnya. Qiu Qianzhang meminta Tihu berpura-pura menyamar menjadi diriku untuk membunuh orang. Metodenya sungguh licik. Permintaanku ini sama sekali tidak berlebihan. Aku sudah sangat baik hati sekali. Kamu minta putranya Qiu Qianzhang untuk menjadi sopirku, harus cari yang lebih muda, ataupun cucunya juga bisa. Jika aku tidak membunuh keturunan keluarga Qiu di aliran telapak besi, itu sudah sangat menguntungkannya. Ketika Xiang Yayue memikirkan desas-desus tentang keturunan keluarga Xiang yang dibunuh oleh Qin Lang, dia menjadi bergidik. Alasan utamanya adalah Qin Lang tidak punya waktu untuk berurusan dengan aliran telapak besi sekarang. Adapun tentang keluarga Xiang, itu juga sudah diremehkan oleh Qin Lang. Dia hanya ingin mengambil selembar kartu, agar aliran telapak besi tidak mencari masalah lagi. Pada saat yang bersamaan, dia juga ingin memberi hukuman dan penghinaan kepada aliran telapak besi. Dia bukan takut dengan metode aliran telapak besi dan keluarga Xiang, tetapi dia benar-benar malas untuk peduli mereka. Hah? Xiang Yayue terdiam, permintaan ini. Bisakah kita bernegosiasi lagi? Negosiasi? Apa yang ingin kamu negosiasikan? Tanya Qin Lang sambil mengerutkan kening. Yang membuat Xiang Yayue hampir tidak berani untuk bersuara lagi. Hukuman ini tampaknya biasa saja, apalagi juga tidak menyebabkan ancaman nyawa, hanya saja hilangnya reputasi yang disebabkan oleh aliran telapak besi tak terhitung. Oleh karena itu, Xiang Yayue merasa bahwa aliran telapak besi belum tentu akan menyetujui permintaan ini. Kalau begitu, ini sudah berarti bahwa ketidakmampuan Xiang Yayue untuk melakukan sesuatu hal, tetapi di sisi lain, dia juga merasa sedikit senang di dalam hatinya, karena keluarga Xiang bukanlah pihak utama yang merencanakan strategi kali ini. Meskipun telah membayar pengorbanan ekonomi yang sangat besar, tetapi Qin Lang malah bersedia untuk meminta Xiang Feixiong membeli rumahnya. Itu juga berarti bahwa Qin Lang sudah memaafkan Xiang Feixiong. Hanya saja ekspresi di wajah Qin Lang tidak menentu. Dia juga tidak tahu permintaan apa lagi yang akan dikatakan oleh Qin Lang. Vitalitas keluarga Xiang sekarang mengalami kerusakan besar dan saatnya untuk pulih kembali. Mereka sudah benar-benar tidak bisa memprovokasi anak muda yang kuat ini lagi, apalagi jika aliran telapak besi tidak menyetujui permintaan ini, maka juga belum tentu bahwa keluarga Xiang tidak akan ikut terlibat. Saat ini, Xiang Yayue merasa kebingungan dan tidak tahu harus berkata apa. Bagi organisasi bela diri, jika juniornya bekerja untuk orang lain, maka itu akan menjadi kerugian yang paling besar. Tidak hanya junior itu saja, tetapi aliran telapak besi dan keluarga Xiang juga akan dipermalukan. Ini adalah penyerahan secara terbuka yang tidak begitu mudah. Sebenarnya, ini menguntungkan keluarga Xiang kalian dan aliran telapak besi. Aliran telapak besi dan keluarga Xiang selalu bersikap arogan dan membunuh orang di mana-mana. Aku menekan kalian untuk mengontrol perilaku kalian, tidak ada ruginya ini. Kemudian, Qin Lang menyesap teh, jika putra atau cucu dari Qiu Qianzhang tidak datang, maka kamu harus membantuku melakukan pemanasan di atas ranjang. Bagaimana menurutmu? Sambil berkata demikian, Qin Lang melirik Xiang Yayue dengan sembrono dan sengaja memancarkan cahaya seperti pencabul. Xiang Yayue ini sedikit berbeda dari Zhong Yu-nya sendiri, tetapi sosok tubuhnya dan wajahnya sangat cantik. Kakinya di bawah pakaian Chongsam-nya terlihat sangat lurus dan ramping, apalagi pinggulnya bahkan terlihat lebih memikat. Xiang Yayue menggerakkan kedua kakinya secara naluriah,
lalu dia menghindari tatapan Qin Lang yang agresif dan berkata dengan panik. Oke, aku akan segera kembali untuk melaporkannya, tunggu kabar dariku. Wajahnya yang cantik menjadi panas. Dia berbalik dan melarikan diri segera, seolah-olah dia akan ditaklukkan oleh tatapan Qin Lang jika tinggal lebih dari sedetik lagi. Oke, Qin Lang, kamu membiarkan aliran telapak besi untuk menyerah dengan metode ini, yang tidak ada bedanya dengan mempermalukan aliran telapak besi di hadapan dunia. Ini jauh lebih hebat daripada membunuh banyak orang, sungguh cerdas sekali. Setelah sosok bayangan Xiang Yayue menghilang, Lin Shaoxiong yang terus menundukkan kepalanya sambil memetik sayuran di samping, mendongak dan tersenyum. Hanya saja apakah mereka akan setuju dengan permintaanmu? Bab 699. Membuat sebuah faktor pemberontak. Paman Lin, Anda menyanjungku, tetapi Qiu Gongcheng pasti akan menyetujuinya. Qin Lang juga menyeduh secangkir teh untuk Lin Shaoxiong, lalu dia tersenyum percaya diri. Alasanku yang pertama untuk melakukan hal ini adalah menekan momentum dari aliran telapak besi dan keluarga Xiang. Aku ingin membuat mereka ketakutan dan memberikan peringatan besar untuk mereka yang sombong. Apalagi Qiu Gongcheng dari aliran telapak besi adalah orang yang berpandangan jauh ke depan, apalagi dia membawa rasa krisis di dalam senyumannya, dapat dikatakan bahwa dia mengkhawatirkan generasi muda di dalam gengnya. Sehingga dengan adanya aku, Qiu Gongcheng pasti akan merasa sangat senang. Alasan yang kedua adalah Qiu Gongcheng berharap aliran telapak besi untuk membuntuti kita. Apakah kita memiliki peluang yang fatal atau manfaat yang besar, sehingga dia juga bersedia untuk membiarkan juniornya datang untuk memantau. Mata Qin Lang berbinar. Dia selalu merasa bahwa Qiu Gongcheng, si orang yang licik itu, sangat tertarik pada dirinya sendiri. Dia tidak begitu sederhana. Jika tidak, dia juga tidak akan secara pribadi untuk merencanakannya dan maju. Qiu Gongcheng sudah tidak punya pilihan apapun lagi sekarang. Meskipun reputasi aliran telapak besi sangat kuat, tetapi dia juga tidak akan bodoh untuk melawan kita mati-matian. Mereka adalah geng yang berusia 1000 tahun, bukanlah geng yang bergegas untuk membunuh orang. Daripada dibunuh oleh kita dan merugikan kedua belah pihak, lebih baik untuk membiarkan seorang juniornya untuk menanggungnya. Qin Lang percaya bahwa Qiu Gongcheng pasti akan membuat pilihan yang tepat. Lin Shaoxiong tersenyum, kalau begitu mengapa kita harus membawa orangnya di sisi kita? Akankah dia menjadi bom waktu kita dan memata-matai kita kapan saja? Aku tidak peduli, remote ada di tangan kita tidak perlu khawatir apakah dia bisa meledak atau tidak. Alasanku yang ingin meminta keturunan Qiu Qianzhang datang untuk menjadi sopir, yang pertama adalah memanfaatkannya untuk menghentikan penjahat, agar Balai Huichun tidak sering terjadi masalah, dan yang kedua adalah menumbuhkan faktor pemberontak untuk aliran telapak besi. Tatapan Qin Lang menjadi sangat dalam. Menurutmu, apakah junior yang dikirim oleh aliran telapak besi memiliki rasa kebencian terhadap keluarga Qiu atau tidak? Lin Shaoxiong berpikir, benar juga, dia pasti akan berpikir bahwa mengapa harus mengirimku, bukan mengirim orang lain. Senyuman Lin Shaoxiong di wajahnya awalnya hangat, tetapi setelah dia mendengar kalimat ini, senyumannya menjadi stagnan dan kilatan keterkejutan melintas di matanya. Perangkap ini tidak begitu dalam. Saat ini, Qin Lang kembali untuk beristirahat. Lin Shaoxiong bergumam di belakang. Komunitas Ming, Qin Lang akan menjadi penguasa komunitas Ming untuk kedepannya. Pada siapa yang akan dikirim oleh aliran telapak besi? Dia mengarahkan fokusnya pada obat awan dewa. Dia dan Lu Meichen menyelesaikan infrastrukturnya secepat mungkin dan kemudian meminta staf litbang untuk mulai menyiapkan sampelnya. Pada saat yang bersamaan, Qin Lang juga bersiap untuk mencari staf hukum. Pasti akan muncul banyak masalah setelah produk ini dirilis, sehingga dia membutuhkan tim hukum yang kuat untuk menanganinya saat itu.
Seluruh proyek berkembang pesat ke arah yang diharapkan oleh Qin Lang dan Lu Meichen. Menjelang hari senja, Qin Lang kembali ke Balai Huichun dari pabrik farmasi, lalu dia mendengar beberapa teriakan saat melewati daerah pegunungan. Dia memutarkan setir mobilnya dan mendekatinya, kemudian dia segera melihat pintu sebuah pabrik farmasi yang usang. Beberapa pria dan wanita yang galak sedang menyeret seorang pria paruh baya ke dalamnya. Pria paruh baya itu berpakaian mewah. Wajahnya berlumuran darah dan ekspresinya terlihat menyakitkan. Qin Lang hanya melihatnya sekilas dan segera mengenalinya. Dia merasa sedikit terkejut, bagaimana bisa orang itu ada di sini. Orang itu adalah Wei Fatian, pengacara nomor 1 yang disembuhkan oleh dirinya sendiri di saat kompetisi pengobatan Tiongkok. Pada hari itu, Qin Lang juga tidak menyangka bahwa Wei Fatian yang baru saja lepas dari kursi roda, akan dipukuli sampai seperti ini, apalagi juga diseret masuk ke dalam pabrik, tampaknya akhirnya juga tidak begitu baik. Qin Lang memarkir mobil ke samping dan mengikutinya tanpa menarik perhatian orang. Tak lama kemudian, Qin Lang melihat bahwa beberapa orang yang ganas itu menyeret Wei Fatian ke samping kolam kimia, lalu ada satu orang yang membuka tutupnya dan memperlihatkan setengah dari asam sulfat yang berwarna kuning di dalam kolam. Asam sulfat itu tampaknya sudah sangat lama, tetapi juga membawa efek mematikan yang tidak kecil. Wei Fatian, sudah berapa kali keluarga Zhang memperingatkanmu untuk tidak ikut campur tangan dalam gugatan ini, tetapi kamu malah tidak mendengar dan tidak menerima suapan sebesar 10 juta yuan, apalagi kamu juga banyak bicara. Tahukah kamu bahwa karena kamu yang banyak bicara, kamu telah membawa banyak masalah untuk Tuan Muda Zhang? Tahukah kamu berapa banyak kerugiannya? 500 juta yuan. Sekarang uang 10 juta yuan untukmu sudah hilang, apalagi kamu juga berakhir menjadi seperti ini. Coba kamu pikir, apakah itu sepadan atau tidak? Istri dan putrimu sudah tidak ada. Nyawa dan uangmu juga sudah tidak ada lagi, hanya tersisa reputasi sebagai orang yang tidak bersalah. Seorang pria berjanggut menginjak Wei Fatian dengan kesan musuh dan menghina di matanya. Kamu pantas untuk mati, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Bunuh aku saja, jangan sentuh istri dan anakku, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Wei Fatian berjuang dengan susah payah, dasar kalian semua bajingan, cepat lepaskan istri dan putriku, atau tidak pihak kepolisian tidak akan melepaskan kalian pergi begitu saja. Pria berjanggut itu menyeringai, kamu telah membuat Tuan Muda menjadi sangat marah. Itu tidak cukup untuk membunuhmu saja. Istri dan putrimu secara alami juga harus membayar pengorbanannya. Ingat, di kehidupan selanjutnya, jadilah orang yang baik, jangan berpikir betapa mulianya dirimu lagi, tidak ada gunanya itu. Pria berjanggut itu menggunakan jari kakinya untuk mengangkat dagu Wei Fatian. Air kuning di kolam ini adalah kuburanmu. Setelah masuk ke dalam, kamu tidak akan merasakan rasa sakit dalam waktu yang lama. Kamu akan segera menghilang tanpa jejak. Jangankan polisi, bahkan anjing polisi juga tidak bisa menemukan jejakmu. Aku mohon padamu, aku mohon padamu. Seluruh tubuh Wei Fatian menjadi lemas. Tidak masalah jika kamu membunuhku, tetapi kamu tidak boleh membunuh istri dan putriku. Mereka tidak bersalah. Jika kamu melepaskan mereka pergi, aku akan bersyukur padamu di neraka. Maaf, aku tidak bisa melakukannya. Pria berjanggut itu meraih Wei Fatian dan hendak ingin melemparkan Wei Fatian ke dalam kolam. Hentikan. Qin Lang sudah tidak tahan lagi, lalu dia berjalan keluar dan berkata, aku sudah mengerti bahwa Tuan Muda Zhang kalian sudah dituntut. Wei Fatian awalnya sudah benar. Dia datang untuk membantu atas moralitas dan hukumnya, tetapi akibatnya dia telah menyinggung Tuan Muda Zhang kalian. Dia tidak hanya menerima suapan kalian saja, tetapi seluruh anggota keluarganya juga ditangkap oleh kalian. Apakah kalian menginginkan nyawa mereka? Apakah kalian terlalu tidak tahu malu untuk melakukan hal ini?
Apakah ibu kalian tahu bahwa kalian terlalu tidak tahu malu? Ketika pria berjanggut itu melihat kemunculan Qin Lang dan nada bicara Qin Lang yang begitu santai, ekspresinya menjadi tegang, seolah-olah dia sudah tertangkap oleh seseorang. Ketika dia melihat ke sekelilingnya dan memastikan bahwa hanya Qin Lang sendirian saja, tatapannya tiba-tiba menjadi dingin dan kemudian dia berkata tanpa ragu-ragu, "Harimau, Siu." Qin Lang mengangkat tangan kirinya dan kerikil di tanah melintas seperti percikan api. Ekspresi di wajah pria berjanggut itu berubah drastis. Dia memegang belati di tangannya dan hendak ingin bertindak, tetapi kerikil di tanah itu langsung menembus dahinya, yang membuatnya jatuh ke tanah. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Ketika dia jatuh, wajahnya terlihat sangat mengerikan. Kemudian, Qin Lang menepuk kedua tangannya dan memukul kedua pria ganas yang bergegas kemari sampai terbang. Tanpa menunggu mereka berdua kembali respons, mereka berdua merasakan rasa sakit di tenggorokan mereka dan kemudian tewas di tempat. Kemudian, seorang pria ganas yang tersisa ingin melarikan diri, tetapi Qin Lang mengulurkan tangannya dan langsung menusuk tubuhnya, yang membuatnya jatuh di jalan dan tidak bergerak lagi. Suasana di tempat berubah menjadi hening. Pria berjanggut itu masih belum mati. Dia meringkuk di tanah dan wajahnya penuh dengan darah. Matanya tertuju pada Qin Lang dengan ketat, "Kamu." Dia sepenuhnya tidak menyangka bahwa Qin Lang begitu hebat. "Kamu malah membunuh orang di dalam masyarakat yang diatur oleh hukum ini, apakah masih ada hukum di matamu?" Wajah dari pria berjanggut itu berkedut, lalu dia langsung mati karena kemarahannya dan tidak ada kemungkinan lagi untuk bangun. Qin Lang langsung melemparkan mayat itu ke dalam kolam yang berisi asam sulfat di sebelahnya. Dapat dikatakan bahwa semuanya ini karena diri mereka sendiri yang cari mati. Ada suara yang berderit di dalam kolam, yang perlahan-lahan merusak mayat, tetapi Qin Lang sama sekali tidak peduli. Lalu dia berbalik untuk menopang Wei Fatian berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana dengan kondisimu? Apakah kamu terluka?" Wei Fatian terluka parah, tetapi dia masih memikirkan keluarganya sendiri, sehingga pikirannya masih jernih. "Ternyata Anda, Dr. Genius Qin, bantulah aku, selamatkan istri dan putriku, aku mohon padamu." Air mata mengalir keluar dari mata Wei Fatian, jelas bahwa istri dan putrinya sedang dalam bahaya sekarang. "Bahkan jika aku mati, aku juga rela untuk menggantikan mereka. Mereka akan segera mati, bantulah aku untuk menyelamatkan mereka." Qin Lang melihat bahwa Wei Fatian benar-benar kasihan, lalu dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku akan segera melapor polisi." Melapor polisi? Tidak ada gunanya, mereka adalah keluarga Zhang. Wei Fatian berkata dengan susah payah. Dia selalu berurusan dengan tuntutan hukum selama setengah hidupnya dan telah menangani banyak kasus besar dan khusus. Sebagian besar dari semua kasus itu telah kembali dengan kemenangan besar. Dapat dikatakan bahwa momentumnya sangat kuat dan kemudian menangani sejumlah harta besar dan satu persatu dari nyawa orang. Tetapi sekarang dia malah terlihat lebih renah diri dan tak berdaya. Kondisinya linglung. Dia berteriak dengan sesak nafas, tetapi ekspresinya masih gelisah dan air matanya mengalir keluar seperti mata air. "Oke, aku akan membantumu untuk menyelamatkan mereka." Qin Lang mengulurkan jari tangannya, lalu cahaya putih melintas dan masuk ke dalam tubuh Wei Fatian seketika. Itu adalah energi sejati yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa orang. Dia hanya pernah memberinya untuk Zhong Yu. Tangisan Wei Fatian yang demikian membuat Qin Lang terasa sedikit masam. Kondisi luka Wei Fatian segera terkendali dan stabil, lalu Qin Lang menopangnya masuk ke dalam mobil. Alasan dia memutuskan untuk membantu Wei Fatian adalah karena dia melihat Wei Fatian kasihan dan merasa orang yang berbakat seperti Wei Fatian itu sangat langka. Pengacara nomor 1 di Yanjing. Wow. Mobil dinyalakan dan Qin Lang melaju ke keluarga Zhang berdasarkan navigasi.
Di dalam perjalanan, Qin Lang telah menerima berita dari keluarga Zhang sejak awal, ternyata itu adalah kasus sengketa harta. Keluarga Zhang juga termasuk sebuah keluarga besar di Yanjing. Baru saja terjadi sebuah insiden besar di Yanjing. Karena Bai Qiannian dari keluarga Bai melakukan kejahatan dan melarikan diri, dia meninggalkan sejumlah besar hartanya. Harta itu segera menarik perhatian banyak orang di Yanjing. Saat ini, Zhang Qilin, Tuan muda keluarga Zhang menggunakan alasan menjaga harta temannya untuk maju dan telah menaklukkan 90% darinya. Harta yang ditinggalkan oleh Bai Qiannian tidak hanya direbut oleh Zhang Qilin saja, tetapi keturunan dari keluarga Bai juga digertak oleh Zhang Qilin. Zhang Qilin berubah menjadi kaisar tertinggi di keluarga Bai. Bab 700. Menggunakan cara yang licik untuk menipu, mengandalkan kekuatan untuk merebut. Kekayaan keluarga Bai cukup besar. Secara total, mungkin saja lebih dari 5 miliar yuan. Zhang Qilin menekan keluarga Bai selangkah demi selangkah dan pada akhirnya terpaksa untuk menyerahkan harta di tangannya. Keluarga Bai merasa terpaksa dan hanya bisa mengundang Wei Fatian dengan harga yang tinggi untuk membantu diri mereka sendiri dalam gugatan. Ketika Wei Fatian melihat bahwa upahnya tinggi, ditambahkan dengan dirinya sendiri yang tidak menyukai perilaku Zhang Qilin, dia berdiri dan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali harta keluarga Bai. Karena hak hartanya sudah jelas bahwa awalnya sudah milik keluarga Bai, dia segera mendapatkan kembali harta itu yang sebesar 1 miliar yuan tanpa sedikit pun ragu. Dengan cara ini, tidak mudah lagi bagi Zhang Qilin untuk merebut harta yang telah diadili oleh hukum. Oleh karena itu, Zhang Qilin semakin membenci Wei Fatian dan berkali-kali mengirim orang untuk menyuap Wei Fatian, tetapi Wei Fatian menolaknya. Pada akhirnya, Zhang Qilin sangat marah dan menculik Wei Fatian dan keluarganya. Dr. Genius Qin, pikirkanlah cara untuk membantuku menyelamatkan istri dan putriku. Wei Fatian menatap Qin Lang dan memohonnya, jika kamu bisa menyelamatkan mereka, aku akan selalu bersyukur dengan kebaikanmu di kehidupan kali ini dan aku akan bekerja keras untukmu di kehidupan selanjutnya. Koneksi Wei Fatian sangat luas, tetapi setelah istri dan putrinya sendiri diculik, dia sudah datang berkali-kali dan meminta bantuan dari teman-temannya. Tetapi tidak ada orang yang bersedia untuk maju dan ditolak dengan kejam. Satu-satunya harapannya sekarang terletak pada Qin Lang. Qin Lang memiliki keterampilan bela diri dan medis yang bagus. Apalagi juga telah menyetujui permintaannya, sehingga dia sangat menantikannya. Qin Lang pasti bukan orang yang sederhana. Tenang saja, tidak akan terjadi masalah pada keluargamu, kata Qin Lang dengan santai, lalu dia menginjak pedal gas dan bergegas menuju keluarga Zhang. Jam 5:30 sore, Qin Lang dan Wei Fatian telah tiba di taman keluarga Zhang. Siapa? Sebelum Qin Lang dan Wei Fatian mendekati pintu masuk, keempat pria kekar yang berpakaian hitam berjalan keluar dari dalam. Boom! Qin Lang terlalu malas untuk berbicara omong kosong, lalu dia langsung menendang keempat pria kekar itu sampai bergulung keluar. Hingga 7 atau 8 kali. Gulungan, darah di mulut mereka menyembur keluar. Pintu itu telah dihancurkan oleh tubuh keempat pria kekar itu. Ketika Qin Lang hendak ingin masuk, dia melihat bahwa ada ketiga pria kekar lagi yang berteriak. Siapa? Qin Lang langsung menendang mereka bertiga sampai terbang keluar. Dengan suara krek-krek, tulang mereka patah dan adegan di tempat kejadian terlihat sangat mengerikan. Qin Lang bahkan tidak melihatnya dan tubuh dari beberapa pria kekar itu melampaui Wei Fatian. Wei Fatian merasa sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Qin Lang adalah master yang hebat, yang jauh lebih cepat dan jelas daripada pertarungan di kolam tadinya. Dia merasa bahwa kali ini dirinya sendiri benar-benar bertemu dengan seorang dermawan. Istri dan putrinya sudah bisa diselamatkan. Ada musuh. Setelah tiba di keluarga Zhang,
Tim patroli keluarga Zhang mulai waspada dan kemudian meniup peluit. Suara peluit itu menjadi muram. Lalu tim patroli mengambil senjata mereka satu persatu dan bergegas menuju Qin Lang. Bum bum bum. Qin Lang bertindak terlebih dahulu. Untuk menghemat waktu, dia mulai membunuh dengan ganas. Orang-orang itu adalah master. Tetapi menurut Qin Lang, mereka hanyalah sekelompok orang-orangan sawah yang mencoba untuk melawannya. Ada beberapa orang ingin mengeluarkan pistol mereka dan menembak Qin Lang, tetapi Qin Lang telah mengalahkan mereka, bahkan pistol itu menjadi hancur. Segera, pengawal keluarga Zhang menjadi semakin banyak, tetapi Qin Lang membunuh lebih dari 30 orang dalam satu tarikan nafas. Tak lama kemudian, Qin Lang dan Wei Fatian muncul di depan gedung utama keluarga Zhang. Di depan kolam renang bulat yang seluas 300 meter persegi lebih dari 50 pengawal dari keluarga Zhang mengepung kemari. Mereka membawa pedang dan pistol di tangan mereka dengan agresif. Brengsek, beraninya kamu datang untuk merusak tempatku, apakah kamu tidak melihat tempat apakah ini? Apakah kamu sudah tidak ingin hidup lagi? Keluarga Zhang di Yanjing bukanlah tempat yang bisa diterobos olehmu dengan sesuka hatimu. Hari ini kalian semua harus mati. Anak muda yang bodoh dan sombong, dia masih tidak tahu bahwa dirinya sendiri akan menghadapi kematian. Lebih dari 50 pengawal berteriak dengan liar. Mereka tidak sabar ingin membunuh Qin Lang sampai mati. Qin Lang begitu arogan. Apalagi ini juga kebetulan menunjukkan betapa tidak kompetennya mereka untuk mengawal gedung ini, sehingga mereka semua menjadi heboh. Meskipun Wei Fatian sangat marah, tetapi kelopak matanya terus berkedut kencang saat melihat dirinya sendiri dikepung oleh musuh dengan ganas. Pada saat yang bersamaan, dia mengagumi Qin Lang yang tenang dan tidak ada sedikit pun perubahan di suasana hati Qin Lang. Sebaliknya, Qin Lang malah terlihat lebih santai dan sangat menghina mereka. Ada alasan bagi Qin Lang untuk menghinanya. Anjing yang menggonggong tidak menggigit orang. Ketika melihat penampilan mereka yang menyeringai, Qin Lang merasa sangat konyol. Wei Fatian awalnya sama sekali tidak pernah menyangka bahwa momentum Qin Lang akan begitu kuat. Dia berpikir bahwa Qin Lang pasti akan bernegosiasi dengan keluarga Zhang melalui koneksinya, tetapi tak terduga bahwa Qin Lang telah tiba di inti sarang keluarga Zhang setelah memasuki taman dengan upaya sesaat. Wei Fatian juga pernah muda. Dia juga pernah mengagumi pahlawan yang membunuh musuh, tetapi dia tidak menyangka bahwa dirinya sendiri telah bertemu dengannya hari ini. Otaknya penuh dengan kesan antusiasme untuk sesaat. Dia merasa bahwa hari ini dirinya sendiri juga sudah sepadan jika menemani Qin Lang untuk mati. Kurangi omong kosong kalian, apakah sudah selesai berteriak? Qin Lang perlahan berjalan ke kursi di tepi kolam renang, lalu dia duduk, mengambil cerutu, menyalakannya dan mengambil 2 tegukan. Di dalam asap cerutu yang samar itu, ekspresi di wajah Qin Lang juga sangat acuh tak acuh dan tampaknya tak terduga. Postur tubuhnya jelas terlihat seperti gaya dari bos besar, yang membuat para pengawal di tempat menjadi kaget dan menatap Qin Lang dengan bengong. Panggil penanggung jawab kalian di sini untuk keluar, ingat, cari orang yang paling berkuasa, aku akan memberi kalian batas waktu. Semua orang bahkan lebih tercengang. Siapakah dia? Beraninya dia menjungkir balikkan keluarga Zhang dan memerintahkan pengawal dari keluarga Zhang untuk memanggil tuannya bukan. Brengsek. Siapakah kamu? Seorang pria berjas berjalan keluar dari kerumunan orang, lalu dia menunjuk ke arah Qin Lang dan berteriak keras dengan niat permusuhan di wajahnya. Sebelum dia selesai berbicara, Qin Lang menjentikkan jelaga di cerutunya dan tiba-tiba terbang ke arah pria berjas itu. Pria itu masih belum sempat untuk kembali respons dan matanya tiba-tiba terkena jelaga. Jelaga di udara. Itu seperti peluru yang ditembak ke arah mata pria berjas itu. Ekspresi di wajah pria berjas itu berubah drastis, lalu dia menutupi kedua matanya. Suara jeritannya terdengar mengerikan,
yang jauh lebih buruk daripada membunuh babi. Pria berjas itu berguling-guling di tanah, lalu satu matanya menjadi buram. Dari ekspresinya, jelas bahwa dia sudah tidak bisa melihat apapun lagi. Itu hanyalah jelaga yang secepat peluru di udara, yang langsung merusak bola mata pria berjas itu. Ini juga benar-benar hebat. Pria berjas itu terkejut, marah dan juga panik. Dia jelas tidak menyangka bahwa Qin Lang begitu hebat. Dia bukanlah orang yang tak dikenal, melainkan dia adalah master bela diri yang tertinggi di keluarga Zhang Wendao. Kekuatan batinnya termasuk di tingkat menengah, tetapi dia malah dikalahkan oleh jurus Qin Lang. Meskipun Zhang Wendao tidak melakukan persiapan, tetapi dari jelaga itu yang merusak matanya, dapat dibayangkan bahwa keterampilan bela diri Qin Lang sangat luar biasa. Qin Lang tidak bergerak dan terus mengisap cerutunya. Ini adalah ketiga kalinya dia merokok sejak kecil, tetapi dia sama sekali tidak tersedak, bahkan terlihat seperti gaya bos besar. Minta penanggung jawab di keluarga. Zhang, kalian untuk keluar, apakah aku memanggilmu keluar? Tanya Qin Lang kepada Zhang Wendao sambil mengisap cerutunya. Saat ini, ada seorang pria tua berjubah hitam yang berjalan kemari dari kejauhan. Saat ini, dia langsung melampaui kepala semua orang dan berdiri dengan rapi di depan Qin Lang. Tatapan Wei Fatian menjadi berubah. Orang itu adalah orang yang melukai pengawalnya dan menculik istri dan putrinya sendiri tadi malam. Aku, Seng Shou, tetua di dalam keluarga Zhang. Pria tua berjubah hitam itu menatap Qin Lang dengan dingin. Keterampilan sobat luar biasa dan aku juga telah melihatnya. Hanya saja keluarga Zhang ini juga tidak begitu mudah untuk digertak. Suara Seng Shou tiba-tiba berhenti, karena muncul sebuah belati di tenggorokannya. Ujung pisau itu telah menembus kulit Seng Shou dan darah menyembur keluar. Jika menusuknya lagi ke depan, maka dia sudah bukan Seng Shou lagi. Apakah kamu tidak mendengar kataku? Panggil penanggung jawab di sini untuk keluar. Qin Lang berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu terlihat seperti penanggung jawab? Ekspresi di wajah Seng Shou menjadi sangat jelek. Kesan kaget dan marah melintas di matanya, tetapi juga membawa sedikit kesan takut. Harus tahu bahwa dia memiliki kekuatan batin yang besar, yang setara dengan tingkat Song Siyun dan sama sekali tidak masalah baginya untuk mendominasi, tetapi Qin Lang telah mengunci tenggorokannya dalam satu gerakan, yang membuatnya sulit untuk mempercayainya. Seng Shou sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia telah menjadi tawanan Qin Lang, yang bisa dipermalukan olehnya dengan sesuka hatinya. Katakan. Qin Lang langsung menusuk belati ke depan. Darah dari leher Seng Shou mengalir ke dadanya di sepanjang pakaiannya. Seng Shou telah merasakan aura kematian. Dia tahu bahwa jika dia sedikit memberontak, dia akan langsung tewas di tempat. Seng Shou menjawab dengan jujur, aku tidak bisa. Suah. Qin Lang langsung membelah lengan Seng Shou sampai terbang keluar. Seng Shou menjerit, lalu dia mengertakkan giginya dan mundur dengan rasa sakit. Dia yang baru saja mendominasi, kini sudah tidak berani untuk sombong lagi. Dia terdiam dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Semua orang tercengang dan menatap adegan di depan mereka dengan kaget. Ada hawa dingin yang menusuk di belakang mereka. Orang ini terlalu kuat dan hebat. Hehehe. Saat ini, terdengar suara nenek tua yang aneh, yang muncul dari atas gedung di kejauhan. Dia seperti seekor kelelawar hitam yang terbang ke bawah dari atas langit. Anak muda, kamu sangat hebat dan berani, tetapi Yanjing yang besar ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Tahu dirilah. Suah. Saat ini, belati di tangan Qin Lang tiba-tiba terbang dan langsung ditembak ke tempat suara itu berasal. Ark. Dengan suara jeritan yang mengerikan itu, nenek tua berpakaian hitam itu menutupi bahunya dan jatuh ke tanah. Dia sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan.
Darah menyembur keluar dan matanya penuh dengan kesan kaget dan putus asa. Adegan ini membuat wajah Zhang Wendao dan Seng Shou benar-benar pucat. Saat ini, mereka baru saja tahu bahwa kekuatan Qin Lang berada di luar dugaan mereka. Nenek tua berpakaian hitam itu dijuluki sebagai kelelawar dan dipuja oleh keluarga Zhang. Dia adalah master dengan kekuatan batin teratas, tetapi dia masih tidak bisa menghindari serangan Qin Lang. Minta penanggung jawab keluar untuk berbicara. Yang lainnya diam, kata Qin Lang dengan acuh tak acuh. Suaranya terdengar sangat jelas, tetapi suara itu menyebar sangat jauh dan masuk ke dalam organ tubuh semua orang. Semua orang di tempat terdiam dan tidak ada orang yang berani bersuara lagi. Saat ini, seluruh keluarga Zhang sedang menghadapi perubahan yang sangat besar, tetapi mereka malah tidak berani bersuara. Semua orang merasa terpendam, marah, tetapi juga merasa tak berdaya, karena kekuatan Qin Lang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, yang membuat mereka tidak berani untuk mencari masalah. Aku adalah Zhang Yaruo, nona pertama dari keluarga Zhang, salam kenal. Saat ini, terdengar suara tawa yang memabukkan orang, kemudian seorang wanita berpakaian ungu muncul di depan Qin Lang dan diikuti oleh beberapa pengawal di belakangnya. Wanita itu berusia 20-an tahun. Dia memiliki sosok tubuh yang indah, wajahnya yang putih dan menawan dan senyuman yang cerah, yang memberi orang sejenis perasaan akrab yang sangat nyaman.